Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya. Saat ini saya sedang berada di wilayah Surabaya. Perjalanan ziarah selalu menjadi pengalaman yang syarat makna, terutama ketika mengunjungi makam para wali dan ulama yang telah berperan besar dalam penyebaran Islam di Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya menapaki jejak-jejak sejarah dan spiritual dengan berziarah ke beberapa makam penting di Surabaya dan sekitarnya, yaitu makam Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, Syekh Asrori, Sunan Boto Putih. Ziarah saya dimulai dari makam Sunan Ampel, yang terletak di kawasan Ampel, Surabaya. Sunan Ampel, atau Raden Rahmat, adalah salah satu wali songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Perjalanan saya berlanjut ke Gresik, tepatnya ke makam Sunan Giri. Sunan Giri, yang bernama asli Raden Paku, seorang wali yang tidak hanya menyebarkan Islam, tetapi juga membangun sistem pendidikan Islam yang kuat di zamannya. Masih di Gresik, saya kemudian mengunjungi makam Maulana Malik Ibrahim, yang dikenal sebagai Sunan Gresik. Beliau adalah wali yang pertama kali menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Makamnya terletak di pusat kota Gresik dan selalu ramai dikunjungi oleh peziarah. Perjalanan kemudian membawa saya kembali ke Surabaya, menuju makam Syekh Asrori Al-Isyaki, seorang ulama besar yang dikenal sebagai mursyid Tarikah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Banyak santri dan pengikut tarekat beliau yang datang berziarah, menunjukkan betapa besarnya pengaruh beliau dalam dunia tasawuf. Masih di Surabaya, saya berkunjung ke makam Sunan Boto Putih. Beliau salah satu ulama besar yang berperan dalam penyebaran Islam di wilayah Surabaya. Perjalanan saya berakhir di makam Sunan Bungkul. Sebentar lagi kita akan sampai ke makam beliau. Makam beliau dekat bersebelahan dengan Taman Bungkul Surabaya. Alhamdulillah kita sudah sampai. Menurut sumber yang kami baca https://kominfo.jatimprof.go.id/berita/legenda Mbah Bungkul dan sejarah desa Islam di Surabaya. Mbah Bungkul bernama Ki Ageng Mahmudin. Merupakan penguasa muslim salah satu daerah di Surabaya pada abad ke-14 Masehi. Tidak ada sumber-sumber tertulis yang bisa dijadikan dasar rekonstruksi sejarah masa hidup Mbah Bungkul, sehingga sumber yang didapat hanya berasal dari tradisi lisan atau legenda. Menurutnya, dalam legenda tidak diketahui dengan jelas bagaimana kisah Mbah Bungkul memeluk Islam dan bagaimana ia menyebarkan ajaran Islam di Surabaya. Namun diketahui bahwa Mbah Bungkul mengadakan sebuah sayembara untuk mencari menantu dengan melarung buah delima. Saat sayembara, akhirnya larung delima itu didapatkan oleh Raden Paku atau Sunan Giri, yang merupakan tokoh wali songo paling terkenal, jelas Adrian. Legenda lain juga menyebutkan bahwa Mbah Bungkul berkaitan dengan tokoh Empu Supo yang dalam tradisi legenda dikenal sebagai pembuat pusaka. Jika melihat para komunitas empu pembuat keris dan pusaka yang masih ada saat ini, mereka banyak mengisbatkan ajarannya berasal dari Empu Supo, terang Adrian. Namun hampir seluruh daerah pesisir utara Jawa Timur menyebutkan adanya makam Empu Supo di daerahnya, seperti Lamongan dan Tuban. Sehingga belum jelas kebenaran terkait Mbah Bungkul dan Empu Supo sebagai orang yang sama. Dalam prasasti Trowulan atau Canggu yang dikeluarkan oleh Raja Hayam Wuruk meriwayatkan beberapa desa yang mendapat keistimewaan bebas pajak, mendapat akses ke kerajaan, serta bebas melaksanakan ibadah. Desa-desa itu terletak di daerah aliran Sungai Besar Jawa Timur, seperti Brantas dan Bengawan Solo. Diketahui pula desa-desa tersebut melaksanakan ibadah 5 waktu. Hal itu mengindikasikan bahwa Islam sudah ada di daerah Bungkul sejak masa kejayaan Majapahit pada kekuasaan Hayam Wuruk. Lanjutnya, Ki Ageng Bungkul sebagai penguasa punya peran istimewa sehingga bisa mendapatkan privilegi pada masa kejayaan Majapahit, jelas Adrian. Pada masa itu, letak geografis Bungkul yang strategis dan dekat dengan aliran sungai memicu berbagai keuntungan. Dari sisi ekonomi, sebelum dibangunnya jalur darat oleh Daendels, sungai merupakan kawasan strategis ekonomi karena menjadi jalur utama aktivitas perdagangan. Secara religi, daerah Bungkul sangat strategis dalam persebaran ajaran Islam. Hal itu bisa dilihat dari keberadaan legenda yang menyebutnya sebagai mertua Sunan Giri, serta adanya makam Adipati dan Demang dalam kompleks makam Mbah Bungkul tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.